Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan sama-sama berdiskusi, ya, tentunya melalui apa yang sudah dialami narasumber kita, menerapkan 7 ilmu penjernih hati dalam kehidupannya, yang insya Allah dengan menerapkan itu dalam kehidupannya, yang dirasakan adalah pertolongan Allah itu sungguh nyata. Insya Allah akan dikupas habis oleh narasumber kita, bukan untuk maksud riak, tapi mudah-mudahan dengan apa yang diceritakan beliau menjadi satu menjadi suatu contoh, menjadi suatu pembelajaran bagi kita semua agar apa yang dialami oleh teman-teman kita yang sudah mempraktekkan ini bisa menjadi inspirasi atau jalan untuk menuju kebaikan, menuju. Baik, Bapak Ibu, mari seperti biasa kita awali diskusi pada malam hari ini dengan sama-sama memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini. Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan pemahaman atas apa yang kita diskusikan. Dan mudah-mudahan Allah dengan memberikan pemahaman, Allah akan kita bisa mempraktekkannya. Alhamdulillah. Baik, mari kita mulai membaca 4 rangkaian doa, yaitu ta'awudz, basmalah, sholawat Nabi, dan umul kitab. Surat Al-Fatihah. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu atas keridhaannya. Sama-sama memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa mendengar dan mengijabah doa kita. Baik, alhamdulillah. Nah, saat ini kita sudah dibersamai dengan narasumber kita, Bu Ratna. Ini Bu Eka Ratna dan Nabila. Ini mudah-mudahan adiknya juga putri beliau yang masuk game juga berkenan untuk menyampaikan. Ya. Lanjutkan. Baik, tanpa waktu Bu Ratna untuk bisa lanjutkan di klik lebih dahulu, ya, dan bisa menceritakan bagaimana penerapan 7 ilmu penjernih hati dalam keseharian Bu Ratna dan bagaimana bisa mengundang pertolongan. Monggo Bu Ratna, waktu dan tempat kami persilakan Bu Ratna. Assalamualaikum Bu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktu yang diberikan pada kami. Pertama-tama kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian yang kedua, ingin saya memperkenalkan bahwa saya Bu Ratna dari RA Yogyakarta, khususnya dari pengajian Al-Kafi atas bimbingan Pak Nur Edi ya di Jogja Regensi.
setiap hari Jumat. Nah, kebetulan saya itu malam ini diundang sama Bu Nani. Sebenarnya saya itu kurang enak. Aduh gimana ini? Aku bilang gitu. Cerita saya itu ya gimana ya Bu Nani ya. Saya itu cuman ya saya kan latar belakangnya memang orang single parent ya dengan 7 anak gitu. Nah, saya itu sudah sampai di titik ini sebenarnya kehidupan saya itu. Titik di mana apapun yang terjadi ya terjadilah gitu. Itu bukan berarti saya menyerah tapi saya belajar untuk mengikhlaskan gitu. Saya juga hanya manusia biasa yang hanya bisa mengantisipasi namun tidak bisa menahan apalagi memaksakan kehendak ya yang memang yang seharusnya terjadi kayak gitu. Nah, tugasku sekarang itu hanya menerima, menjalankan dan mencari makna yang dari setiap kejadian. Sudah sampai di titik itu sebenarnya pikiran saya itu saking bini buntunya dalam berpikir. Kemudian juga lalu menguatkan diri untuk menjadi lebih baik dan siap dengan kenyataan-kenyataan yang selanjutnya akan datang. Sudah sampai di situnya sejak saya terjadi perceraian, kemudian anak-anak masih kecil-kecil. Ya gimana lagi kalau dibilang susah ya susah. Tapi yo itu tadi sudah sampai di titik itu. Dan akhirnya saya itu hidupnya itu dengan rumus gandul Gusti Allah gitu aja. Coro kasare iki gandul Gusti Allah gitu. Nah, saya sangat bersyukur sekali ketemu dengan pengajian ridho Allah. Nah, di situ saya merasa semakin disempurnakan gandul Gusti Allah itu yang gimana ternyata di situ lebih luas jangkauannya. Sejak saat itu ya hidup saya itu jujur saya lebih tenang, lebih tentram dan lebih bisa mengendalikan khawatir, gelisah dan lain-lain. Nah, ini yang mau saya contohkan di sini untuk yang terakhir kalinya aja ya. Itu tuh terjadinya itu tanggal 28 Mei kemarin. Itu sebenarnya anak saya yang nomor 3 itu wisuda ceritanya gitu. Nah, saya bahagialah, saya lega, saya bahagia. Di mana 7 anak saya itu yang 3 sudah jadi sarjana gitu. Saya itu merasa ya Allah, aku gandul kepadamu ternyata ada hikmahnya. Saya bisa menjadikan anak saya menjadi sarjana, bahkan kalau dipikir secara logika, secara materi, kayaknya nggak bisa lah tanpa campur tangan Gusti Allah itu sama sekali dari segi biaya, dari segi mendidik itu nggak bisa sama sekali karena nggak mungkin lah saya setiap hari itu harus ngetutke anak saya, itu nggak mungkin terjadi dan saya kan setiap harinya juga harus mencari makan. Jadi saya benar-benar saya pusatkan gandul Gusti Allah. Kalau habis sholat saya juga cuman mau mendoakan ya Allah. Secara biologi itu memang anak saya, secara di dunia itu memang anak saya, tapi secara kebenaran sejati itu kan sebenarnya makhlukmu ya Allah yang dititipkan dan dipercayakan pada diri saya. Maka dari itu ya Allah, di setiap saya mencari nafkah, tolong bimbinglah anak-anak saya. Baik di jalan, mudahkanlah, lancarkanlah sampai tujuan. Setiap hari saya itu habis sholat mesti hanya berdoa seperti itu. Nah, terus ketika anak saya wisuda itu yang ketiga, saya itu lega ya Allah dari 7 anak saya sudah 3 menjadi sarjana, mudah-mudahan bisa menjadi gaman untuk mencari nafkah untuk dia bisa mandiri ke depannya. Saya itu lega sekali gitu loh. Tapi sorenya jam 3 itu ternyata ada pengumuman anak saya yang nomor 7 itu keterima di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Ya saya itu senang sih, ya bangga, ya bahagia, ya tapi di sisi rasa senang, di sisi rasa bahagia itu ada sekelumit yang dalam hati saya itu, ya Allah ternyata berjalan di tempat, lulus 1, masuk 1. Maksudnya apa ini Gusti Allah, saya bilang gitu.
Terus kayaknya juga kalau dibilang tambah beban ya tambah beban yang biayanya kan lebih besar gitu loh. Tapi terus ya wis lah pasrah aja saya gandul sama Gusti Allah lah. Terus di dalam doa saya itu ya Allah mudahkanlah saya mencari rezeki. Gimana ini saya harus bayar karena jujur di buku tabungan saya itu nggak pernah ada. Jadi buku tabungan itu hanya dipakai lewat, ada diambil dipakai lewat. Jadi benar-benar nol. Bukan seperti orang yang kalau punya anak sudah kelas 3 SMA, punya dana untuk Udah persiapan gitu ya, Bun? saya itu nggak pernah kayak gitu karena setiap kali anak butuh duit saya mau gandul aja sama Gusti Allah ini loh Gusti Allah makhlukmu saya dititip ke aku itu seperti ini butuh biaya wes sakaremu aku mau isone ikhtiar kayak gini kayak gitulah sampai dengan yang itu sebenarnya saya itu di dalam hati saya itu ya gelisah khawatir tapi saya nggak pernah memperlihatkan kayak sifat-sifat yang kayak gitu terhadap anak saya cuman selalu curhat sama Gusti Allah aja gandul itu tadi terus habis itu yang terjadi itu anak saya bilang, Bu, nanti itu kalau UKT-nya keluar, itu 5 hari langsung sudah bayar loh, Bu. Iyalah, tenang, Ibu wis ada kok, gitu. Padahal juga belum ada sebenarnya itu. Tapi saya ingin membesarkan anakku bahwa emang ada gitu. Terus kadang-kadang anak saya juga nggak nggak percaya gitu. Ibu itu jangan sembrono loh, Bu. Ini tuh biayanya nanti sekian. Halah nggak apa-apa Gusti Allah loh Maha Sugih. Nah, kamu kan makhluk Gusti Allah dong. Golak ya mesti ono rezeki aku bilang gitu. Nah, pas tiba saatnya itu saya itu benar-benar sedih gitu loh. Saya cuntel karena saya itu mau mengajukan utang kok ya nggak bisa karena semua harta itu sertifikat itu dianggap harta gono gini gitu. Jadi tanpa ada tanda tangan mantan suami saya itu nggak bisa untuk utang. Kemudian ada BPKB juga, itu utangnya di leasing bisa sih. Cuman kebetulan 2 tahun yang lalu itu saya juga dimintai tolong teman dan saya dipakai nama saya. Kebetulan temanku nggak bisa rajin. Sehingga kan saya kena cek NBI. Jadi saya banget gimana-mana utang nggak bisa. Nah, posisi saya itu kerjanya juga sebagai marketing di BNI Live. Jadi kalau misalnya saya dapat nasabah ya dapat komisi, kalau enggak ya enggak. Jadi memang perputaran duit itu sama sekali nol gitu loh lah. Isone lah ya mung wah iki isone mung mutlak gandul Gusti Allah tenan gitu. Terus suatu ketika saya itu habis tahajud itu, saya benar-benar pasrah. Ngingat-ngingat waktu ngaji di Al-Kahfi itu bahwa orang sabar itu dibersamai Allah. Terus kemudian saya ingat surat Al-Baqarah ayat 153 bahwa orang-orang yang sabar, iman dan sholat itu akan ditolong Allah. Terus saya bertahajud itu dungo-dungo itu pokoknya saya ingat-ingat bahwa segala sesuatu kejadian itu sudah diatur Gusti Allah. Terus akhirnya saya itu kayak habis tahajud, habis baca Quran gitu terus oh ya saya harus ikhtiar tidak hanya doa tok. Karena kapasitas manusia itu kan sebenarnya ikhtiar dan doa. Kemudian kekuasaan itu kapasitasnya Gusti Allah kan gitu. Nah, kalau kita hanya doa tok kan menurut saya itu ya nggak sempurna gitu. Nah, saya pas tengah malam itu nyari dokumen-dokumen gitu. Kebetulan anak saya yang diterima itu di tahun 2021 itu sebagai juara di Festival Seni Budaya Nusantara nomor 1 nasional. Kemudian 2023 itu juara bela diri nomor 2 juga tingkat nasional. Kemudian yang ketiga itu yang agak berbobot ya paling berbobot kalau di UGM itu bahasa Inggris itu yang mengadakan kan Fakultas Bahasa Inggris S3. Lah anak saya itu terpilih menjadi yang terbaik gitu. Nah, dari 3 itu
Terus saya ajukan rekomendasi bahwa ini loh anak saya itu ada kepintaran ini, saya minta kebijaksanaan bisa diperingan lembayar, bisa dapat beasiswa dan lain-lain gitu. Terus habis itu saya kasihkan map, terus saya berdoa sama Gusti Allah, ya Allah, hanya ini yang dapat bisa saya lakukan. Ikhtiarku wis mentok, hanya ini satu-satunya terakhir. Lalu paginya saya masukkan itu di Universitas Gadjah Mada. Sudah aku wis pasrah, wis ikhtiar sudah saya lakukan. Doa sudah saya lakukan tiap hari, akhirnya kan saya wis gak ada tenang nunggu. Mudah-mudahan Gusti Allah menolong saya dan anak saya. Karena kalau disuruh bayar memang benar-benar saya nggak ada, saat ini nggak ada benar gitu. Terus Dan besar ya Bun biayanya kalau di kedokteran ya Bun. iya, terus pas pengumuman UKT, saya itu kan pulang dari kantor. Anak saya sudah pada standby nunggu nanti UKT-nya berapa kan itu pengumumannya jam 3. Ya, saya itu pura-pura nggak ngelihat, nggak tega gitu loh dalam hati saya, ya Allah nanti itu berapa ya UKT-nya kayak berapa besar gitu. Saya sampai nggak teganya itu langsung masuk kamar saya itu. Terus di kamar itu ya gelisah, daripada gelisah saya wudhu, ambil sholat, terus sholat hajat, sholat apa lagi saya nggak tahu, pokoknya sholat hajat 2 rokaat, terus sholat lagi saya pokoknya saya minta ketenangan gitu, jangan sampai saya itu semaput gitu, karena saya itu jadi kasih kalau misalnya mentok kena masalah yang cuntel itu mesti pingsan gitu. Ya pokoknya tentunya saya kunci kalau misalnya saya pingsan kan anak saya nggak lihat, jadi mudah-mudahan kok nggak terjadi apa-apa kan anak saya nggak lihat gitu. Nah, pas jam 3 itu pengumuman, anak saya itu bilang, wih, lah kok Wabe ini ngapa itu? Terus saya titip lah dari itu dari pintu, ternyata dia itu terkejut ada pengumuman bahwa UKT-nya itu 12.300.000 terus dapat ini diterima di bibit unggul gitu, dapat beasiswa dari universitas bukan dari fakultas, itu sejumlah 12.300.000 sehingga UKT dibayarkan itu 0 gitu. Nah saya terus wah alhamdulillah ternyata Gusti Allah itu jalan yang paling nikmat kayak gitu yang terjadi. Jadi saya terus sampai detik ini sangat, yaitu tadi sangat mewah yang terjadi ya terjadilah gitu. Kita mau mengalir aja ya gitu Nani, hanya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ratna masih di on kan ya mic-nya, mungkin nanti kalau ada pertanyaan dari jamaah atau dari Mas Doni mau tanya silahkan. Jadi itu akhirnya uang masuknya 0 dan malah dapat beasiswa ya? Ya. Masya Allah. Itu kira-kira Bu Ratna sendiri dari mulai ngaji sampai bisa praktek seperti itu butuh berapa lama, Bu? Sebenarnya itu peristiwa ini kan saya mulai ngaji itu sebenarnya 2011 Mbak Nani. Tapi saya menemukan pengajian ridho Allah itu di sekitar tahun 2018. Jadi saya sudah sering ngaji-ngaji gitu, terus kebetulan ada ridho Allah itu kan ilmunya kayak terapan kehidupan gitu loh. Saya senang banget gitu. Jadi kalau orang yang sudah sering ngaji terus ngaji di ridho Allah itu menurut saya itu adaptasinya cepat gitu loh. Iya. Mengimplementasi ya. Kayak oh iya, ternyata saya itu sebenarnya sering melakukan tawakal kayak gitu, cuman nggak ngerti penjabarannya aja. Iya. Jadi ini ya Bun, kalau untuk diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari itu relatif sangat membantu sekali ya. Iya. Dulu tuh saya juga sebelum dapat ridho Allah, walaupun saya ngaji-ngaji gitu ya Mbak Nani, masih suka emosi saya itu.
masih Iya. emosi. Ada masalah, terutama masalah keuangan kayak gitu masih suka, ya Allah kenapa sih saya kok ditakdirkan seperti ini, angel banget golek duit. Bahkan saya itu pernah juga saking buntune itu bisa marah-marah sama Tuhan. Pernah juga saya itu marah-marah bener kayak karena takut ya Allah iki wis kene wis nrimo dititipi anak pitu, tapi kenapa sih kok mau arep bayar kuliah nggak bisa bener, nggak bisa ini maksudmu piye? Sampai marah-marah gitu toh. Terus dilalah anak saya itu waktu itu yang minta uang yang nomor 3 yang wisuda itu, dia juga sambil nangis karena memang itu terbentur waktu dan harus hari itu kok sama sekali duit ini belum ada dari mana gitu loh. Terus akhirnya kita itu marah-marah sambil nangis, "Iki maksudmu piye? Bla bla bla." Gitu. Akhirnya beberapa menit gitu ada di SMS sama Bu Emi. Waktu itu tuh istrinya Bupati Bantul. Kita waktu Pak Bupati jadi bupati kan dulu sebagai tim sukses gitu. Terus ditelepon sama beliau itu, Bu Eka, Bu Rana sudah dikasih uang belum sama Bu ini? Oh belum Bu, memang saya belum dikasih uang. Terus, oh ya ini nomor rekeningnya berapa saya transfer? Kebetulan ditransfer pas tinggal bayar itu gitu. Nah, pas saya ngaji di Ridho Allah itu jadi ketawa. Harusnya saya nggak perlu marah-marah gitu loh Mbak Nani. Iya. Jadi adanya ridho Allah itu membuat saya kalau berdoa lebih tenang, lebih tawakal, dan lebih legowo gitu Lebih loh. yakin ya. Oh, Oke, baik. Monggo dari jamaah kalau ada yang mau ditanyakan ke Ibu Ratna, silakan dibuka mikrofonnya, kami persilahkan. Assalamualaikum Bu Ratna. iya, waalaikumsalam. Dengan Doni Bu Ratna. Oh iya Pak Doni. Deh. Bu Ratna siapa gurune? Yang ngajar-ngajar. Pak Ednur. Oh, Pak Aditen ngaplak benar itu loh. Jadi Bu Ratna kalau saya dengerin dari tadi awal sampai saat ini, Bu Ratna sudah melakukan hal yang sesuai. Namun belum tahu ilmunya. Tapi masuk di ridho Allah, makin yakin lagi bahwa oh ini ilmunya saya sudah lakuin dari dulu, tinggal memantapkan keyakinannya. Jadi sudah harusnya hilang tuh rasa sedih, rasa khawatir, karena sudah bersandar kepada Allah. Kan nggak tahu? Kan tadi Bu Rana bilang gandul aja, wis tenanan itu gandul bener gitu loh. Manusia itu kudu gandul Gusti Allah. Kalau manusia bisa ke Gusti Allah, alhamdulillah. Nah, sekarang tanya saya begini. Jalan itu gandulnya sok hilang. Nah, di jalan itu emosi misalnya pas nyopir mobil kebetulan ada motornya ya nggak kurang hati-hati karena gitu istilahnya oh semprolin kalau gitu terus kelingan boyo itu tuh terjadinya karena izin Gusti Allah nyadar lah sing belum bisa mengubah kalau di jalan itu Pak Doni kalau dalam kehidupan insya Allah pelan-pelan sudah tertata gitu. Ya ini kejadian kok ngene iki atas izin Gusti Allah ya wis ben dirungokke wae kayak gitu-gitu. Iya. Izin itu ono di dolan, ono nang omah. Izin itu kabeh ono di situ gitu loh. Mau di jalannya izin Allah, mau di kehidupannya izin Allah, coba lihat izin Allahnya. Mulai refleksi ke arah sana. Jadi nanti insya Allah hidup tuh ya sudah memang begini gitu. Jadi kita benar-benar nanti menuju ketenangan. Benang merah kita hidup adalah ketenangan. Nanti dari ketenangan itu muncul hati yang benar-benar tidak ada bersedih hati dan khawatir, itu beriman. Orang-orang cirinya beriman tuh tidak bersedih hati, tidak khawatir. Nanti lama-lama menuju surat Al-Fajr ayat 27 sampai 37. Masuk golongan hamba-hambanya, masuklah ke dalam surganya. Kan itu ujungnya. Jadi insya Allah permasalahan itu pasti ada. Insya Allah sampai mati pun masalah itu ada. Tapi kalau kita tidak bisa memanfaatkan masalahnya, nanti nggak ketemu ketenangan-ketenangan. Justru tujuan itu hanya ketenangan.
Tadi kan Bu Ranta cerita bahwa saya masuk kamar. Kok biasanya aku pingsan, ngono tah? Nah itu Oh, kalau ada masalah pasti pingsan saya, Pak. iya lucu, nggak apa-apa. Ini suatu hal yang emang normal dilakukan ya sama semua orang. Cuman kan pembelajarannya sudah kena. Nah saya mau tanya, waktu anak itu kan dapat pengumuman ke kedokteran. Itu ada sempat Bu Ratna menyampaikan kepada anak itu seperti apa? Karena kan biar kembali lagi bahwa kita juga paham pada saat izin Allah ditetapkan, itu ke anak diluluskan, ke ibu harus ditenangkan, kan begitu harus ketemunya rumusnya. Jadi sama-sama, oh iya menghormati izin Allah, bahwa Allah sudah izinkan itu lulus, berarti tinggal saya bagaimana langkah berikutnya. Itu tadi yang disampaikan Bu Ratna sudah sesuai itu. Oh, minta sama Gusti Allah. Oh, ya udah aku tak nyender sama Gusti Allah. Itu udah benar gitu. Hal-hal kayak gitu harus dilakukan, insya Allah. Nah, ke anak seperti apa kalau Bu Ratna menyampaikannya? Dari sisi anak aku ngelihat. Sebenarnya pas anak saya diterima itu jujur saya lihat raut mukanya itu memang dia pun khawatir gimana toh, karena anak saya itu semua tahu bahwa ibunya itu kerja itu nggak ada gaji pokok, nggak ada, jadi kayak sebagai marketing gitu loh Pak Doni. Bahkan waktu itu kan BNI Live itu ya bisa dibilang goyah ya, karena kan kita nggak bisa berkunjung, nggak bisa kemana-mana. Saya kan jadi jual beras itu, beras Delanggu dibawa ke Jogja. Nah itu kan juga kalau berasnya payu kita bisa punya uang, kalau enggak kan enggak. Jadi anak saya memahami betul cara ibunya cari uang. Jadi waktu itu sih mukanya itu kayak khawatir, gimana ya Bu, aku bisa ngelanjutin sampai selesai enggak ya ini nanti. Soalnya di laboratorium itu biayanya banyak di sini gini-gini. Terus saya kan enggak ngelihat kayak sama anak saya kekhawatiran tuh nggak pernah toh Pak, biar termotivasi tetap semangat gitu. Cara seperti itu. Terus aku bilang, "Halah Gusti Allah loh, maha kaya, ngapain? Kamu kan punya Allah toh." Aku mendingan, "Ya wis lek ra ndedet sambat ya ndongake ibu lah ben ibu payu, lek dodol payu berase, Pak nek nasabah entuk kayak gitu. Nanti ibu kan punya rezeki, Allah kan maha kaya." Aku bilang. Dan aku yakin yang dititipke ke Allah ke saya itu wis punya rezeki masing-masing. Rasa khawatir, nggak usah takut, nggak usah tak besar ke semangatnya gitu loh Pak. Iya. Dalam saya itu ya sok-sok ya ada kekhawatiran nih nak terus kelingan ling gandul Gusti Allah mutlak. Saya mesti ono rezeki ono dalan lah gitu. Ya. Ya bagus, itu namanya keyakinan itu dari mulai ya kan ada Gusti Allah, itu Allah senang digituin gitu loh. Dan Allah sangat senang bagi hamba-hambanya yang bersandar. Karena memang kita la haula, terkadang manusia itu mengaku la haula tapi masih mengakui kemampuan. Wong la haula itu tidak ada kemampuan tapi mengakui kemampuan, itulah nafsu dia yang mengarahkan ke situ sehingga kita tidak pernah bisa berserah diri. Padahal di Al-Quran dikatakan berserah diri itu harus di awal biar nggak capek-capek gitu loh. Kalau berserah diri terakhir di akhir capek gitu. Nah cuman biasanya memang agak sulit untuk berserah diri di awal jika orang ini. Nah insya Allah nanti ini kan baru awal ya. Awal dari mati siapa Mbak Nabila dapat di kedokteran. Terus ini awal Allah tolong. Nah untuk kejadian berikutnya harus melakukan hal yang sama, berserah diri itu dan gandul. Itu harus dilatih terus. Dengan ketetapan-ketetapan di 7 ilmu penjernih hati itu ada semua. Itu ilmu kehidupan. Nanti the next kita jadi enak sama Allah. Itu kan kalau saya dengar cerita tadi Mbak Ral, itu zikir terus sama Allah. Ingat terus ke Allah, balik lagi kepada Allah. Allah lagi gitu loh. Alhamdulillah. Sudah mulai terasah gitu loh. Gurunya Pak Edi toh. Iya. Enak Pak Edi.
Oh, oke, siap, itu aja dari saya. Alhamdulillah, teruskan saja, lanjutkan saja sampai kita nanti yang dibilang awaludin ma'rifatullah. Awalnya kita beragama, kita kenal Allah. Kalau sudah kenal Allah, tahu sama tahu jadi enak. Oh, gini tak Allah. Oh, iya tak Allah. Mana gitu dah. Ya Bu ya, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo silahkan kalau ada pertanyaan dari jamaah yang hadir di Zoom malam ini, silahkan dibuka mikrofonnya, bisa langsung bertanya ke Ibu Ratna. Jadi kalau ke Bu Ratna sendiri 7 IPH itu istilahnya udah ngelotok gitu ya Bu Ratna. Terus ke anak-anak itu kira-kira udah pernah belum disampaikan atau ditularkan, kalau menghadapi ini nanti begini ketemunya, terutama ke yang paling kecil ini. Sebenarnya ya sejak anak-anak kecil itu kalau mendidik agama itu nggak tahu ya, oh ya Mbak Nani. Jadi saya sejak anak kecil ini misalnya kan biasa orang ibu-ibu itu suka ngoyak-ngoyak, "Gek sholat, ini udah waktunya sholat gitu kan." Iya. Kalau menurut saya waktu itu yang saya terapkan ini malah saya nggak ngejar-ngejar, tapi saya contohi. Misalnya saya habis salat terus ternyata toh kalau sholat luhur itu disegerakan, habis luhur langsung sholat, ternyata kita kayak dipanjangkan loh waktunya. Antara luhur sampai ngasar itu kayak panjang banget. Tapi kalau kita sholatnya ditunda-tunda, kayak waktu keburu-buru terus habis kayak gitu. Saya selalu menggunakan cerita. Jadi nggak pernah saya nyuruh, saya menggunakan cerita. Sehingga yang terjadi anak-anak itu juga malah peka gitu loh. Jadi nggak pernah saya, "Udah sholat belum?" Enggak. Terus kadang-kadang saya juga cerita bahwa, "Oh ternyata sholat itu kebutuhan kita. Pertama kali aku ngarani itu beban kewajiban bagi orang Islam untuk sholat. Tapi ternyata setelah saya dalami nggak kayak gitu. Sholat itu merupakan omongan kita terhadap Gusti Allah sehingga kita itu lega. Jadi nak curhat barang terhadap Gusti Allah kayak gitu." Ya saya cuman kandani anak itu memakai kalimat gitu loh, muter. Iya. Kayak Dan gitu lah. Termasuk yang diridho Allah itu. Kan sesekali juga saja itu Mbak. yang Mbak Nabila ya pernah ketemu di kafe ya. Ya pernah itu terus saya bilang bahwa pengajian ridho Allah itu kayak penerapan hidup. Bla bla bla. Terus saya bilang, intinya gimana tuh Bu? Ya gini loh, kehidupan yang sementara itu misalnya ya, kecantikan, kekayaan, kepinteran itu tuh nilainya hanya 0, aku bilang gitu. Yang ada nilai 1 itu hanya Gusti Allah, aku bilang gitu kan. Nah, sehingga yang terjadi kalau kamu punya multi talenta, kamu pinter ini, pinter ini, pinter ini, pinter ini, itu nilainya sebenarnya mau 0, 0, 0, 0, 0 gitu. Seberapapun banyaknya 0, kalau nggak ada satunya kan nggak bernilai, aku bilang gitu toh. Yang ada nilainya 1 itu hanya Gusti Allah tok. Sehingga yang terjadi, kamu melek moto ini harus 1 dulu yang kamu ingat. Jadi begitu melek moto, dari tidur itu ya bersyukur dulu, ya Allah alhamdulillah ternyata saya masih dikaruniai hidup. Nah, terus tak jabarke nak nang ridho Allah gini loh Nduk, misalnya kamu segala sesuatu ini diniatkan karena Allah bukan karena manusia karo manusia. Misalnya kamu ngururi tonggone, "Monggo Bu," kok dilalah tonggone iki le mangsulan ra kepenak. Ya kamu nggak usah sakit hati karena apa? Kan wis diniatke karena Allah, sehingga yang terjadi kalau kamu segala sesuatu itu tok dahului dengan angka 1, maka tindakanmu itu akan bernilai gitu loh. 0-1 jadi 10, nah 0-2 jadi 100 gitu. Terus nanti tak bari lagi. Lah maksudnya 0 ini gimana tuh Bu? Ya manusia itu memang 0 yang bernilai 1 ini kan Gusti Allah. Nah 0 ini ya misalnya kamu dilarani hati, karena kita 0 ya mung tembus. Lah kalau tembus kan kenal sendiri kan. Sehingga yang terjadi anak-anak saya itu juga santun gitu loh. Kalau misalnya dinakali temennya barang cuman, "Ya Allah kok kayak gitu toh, nanti kalau kenal sendiri gimana?" Kayak gitu. Jadi selalu memakai kata-kata saya kalau setelah ngaji di ridho Allah kan
semakin saya ngerti ya, oh iya segala sesuatu itu terjadi karena Allah. Kita menghormati izinnya. Walaupun Iya. kadang-kadang saya nangis, Mbak Nani, ada peristiwa yang menyakitkan gitu. Ah, ya Allah, sebenarnya itu saya nangis tenan, iki rekoso tenan masalah itu kan saya lebih menghormati izin Allah. Tak bulan-balani, iki izine Gusti Allah. Jadi saya menghormati izin Allah. Ngono suwe-suwe ya ketawa sendiri gitu. Lah, jadi ketawa. Jadi ya Bun, butuh refleks untuk akhirnya bisa menerima gitu ya. Butuh waktu untuk akhirnya bisa refleks menerima. Tapi kalau lupa nggak datang-datang ngaji ya misalnya sampai sebulan nggak datang gitu, sok kumat sok lali refleks ini nggak spontan, tapi nak tiap Jumat bisa datang stabil. Jadi kayak di refresh lagi gitu ya. Gitu. Terus ini reaksinya Mbak Nabila ketika ternyata Allah memberikan jalan seperti ini gimana Bun? Semakin ini loh, dia tuh semakin paham kenyataan dan itu semakin paham. Kan sebelum ada pengumuman tes itu saya bilang, wes usaha wes tak lakukan toh, kamu di sekolah yang bagus, di SMA 3 itu kan sekolah bagus. Kamu udah melakukan tes, kamu udah belajar, itu ikhtiarmu. Nah, sekarang tinggal doa yang kamu mau perkuat, karena kan kamu tak lakukan semua, tinggal pengumuman. Itu sing tok cengi, saya bilang gitu. Karena kapasitasnya manusia ini kan ya hanya ikhtiar doa. Kekuasaan tak kapasitasnya Gusti. Saya kira nanti sholat, terus baca Quran kayak gitu. Nah, pas kemarin dapat nol gitu, dia itu semakin deket, percaya banget itu bahwa oh iya di setiap saya ternyata enggak ada yang sia-sia gitu. Bilang gitu. Ternyata kalau sesuatu itu memang dikehendaki, yang mustahil pun bisa terjadi ya Bun. Dari yang di dompet kosong, ternyata untuk membiayai masuk di fakultas kedokteran itu alhamdulillah bisa tercukupi ya. Nah, jadi karena aku saking kaget itu toh Mbak Nani, paginya itu saya langsung ke fakultas. Oh iya. Saya itu kan saya dikirimi anak saya, Pak, kok ini di HP anak saya itu kok ada ini toh ya, UKT 12 yang harusnya setiap semester itu 12.300 setiap semester, kok ini dapat beasiswa dari universitas 12, jadi UKT yang harus dibayarkan 0. Maksudnya gimana ini, untuk semester ini apa sampai kapan? Oh itu sampai selesai gitu. Insya Allah. Terus saya itu ya saking senengnya, terus tak total tuh Mbak Nani, 12.300 kali 8, terus duitnya 12.300 kali 8. Wah, 200 juta ya. Loh, itu 200 juta. Itu gara-gara karena sering main 01 jadi dikasih 0. Jadi 0 oke ya Pak Doni. Jadi 0 yang glinding, oke banget ya. Nah, ini menariknya nih ya Pak Doni ya. Semakin kemudian kita mengenalkan diri, nolnya kan semakin banyak. Kemudian Allah hadir ditambahkan 1, jadi nolnya tak terhingga nanti jadinya. Kalau ada 1 semakin banyak, luar biasa. Rumus Bu Ratna ini jos ini. Iya Pak Iwan, kalau misalnya 000 kan artinya nak yang didahului 1, sehingga yang terjadi kan harus tak persembahkan Gusti Allah lah, termasuk testimoni ini wis tak niati ibadah itu untuk Gusti Allah, jadi nanti dirungokke ya alhamdulillah, itu bonus gene ora kan wis dicatat Gusti Allah kayak gitu loh Pak Iwan. Nolnya makin banyak terus ditambahin 1 sama Allah, wah luar biasa ya. Jadi memang ilmu gantungnya itu luar biasa ya. Mbak Nani, ilmu gandel yang itu pernah terjadi, lucu juga Mbak Nani. Itu terjadi jauh sebelum aku diridho Allah, itu pernah. Saya itu ngeragati anak saya yang nomor 1. Kurang bayarnya itu 1.025.000. Kalau itu enggak bayar enggak bisa ujian. Nah, saya cara dene aku wis ngaji nang Gusti Allah kan, saya apa
wah ya wis segala sesuatu terjadi karena Allah kok ya ono rezeki wis semeleh gitu ya. Kalau waktu itu kan isone mau gandul. Walah iki piye ya Allah aku ngono. Saya itu ujian kan hari Senin, itu hari Jumat. Otomatis hari Sabtu kan aku harus punya karena nak bayar Senin nggak bisa wong ujiannya jam 7 Senin pagi. jam 09.00. Nah kan maksimal Sabtu. Akhirnya Jumat itu saya nyari mubeng minggir ora payu le dodol to Mbak mung ada 360 apa 350 gitu. Ya wis lah wis jam 2 kesel engko nak misale wis ikhtiar engko nak ditakdirke Gusti Allah iso mbayar rak ya anakku iso ujian saya wis kesel. Lah kok baru masuk di rumah itu Mbak ada temen kantor itu datang, dia itu nangis-nangis, anaknya SMP bayar 320 nggak bisa, nah ora iso ujian lah saya itu nak jadi ya Allah aku ki arep mencapai 1 selawe we mung agek ana 350 kenapa iki malah wong sambat utang saya itu judeg meneng wae merenung kae terus aku bilang sapa ngerti iki ujiane Gusti Allah saya diuji mampu enggak saya aku dhewe butuh mampu enggak saya menolong orang. Saya ingat Gusti Allah bener waktu itu. Saya tuh mikir, walah wong ya iki nak dienggo bayar anakku ya kurang. Daripada ora ana sing slamet wis anake wong slamet ra apa-apa ikhlas anakku ora slamet aku bilang itu tak kasihkan uangnya 325. Terus habis itu dorong pergi. Wis kono bugek lu ngabungkon ndak aku berubah pikiran wis kuwi muga-muga anakmu ndak iso ujian bijine apik saya bilang gitu. Ning karo mrebes pilih kae saya mlebu ya Allah iki nasibe apa? Aku golek duit semono iso. Terus akhirnya wis garek ndidit selawe saya Mbak. Wis aku wis pasrah bener-bener pasrah gandul bener. Lah kok let 20 menit to Mbak dibel karo Ibu RT. Bilang Mbak Bu Ratna jenengan anu lho yasinan ini tugas nggawe panganan. Lah jujur ora lho piye kok lereng ngebel rakyat mau nak ket mau kan aku masih punya duit 300 iso tak silihke berapa. Lah garek selawe coba Mbak. Aku lek jujur banget Masya Allah. Lah kenapa sih nasibku ki wis berbuat apik ro wong kok ya isih diuji ngene ro Gusti Allah. Lah apa-apa lah kok ya ono hikmah saya itu mung sampai dengan di titik itu. Akhirnya waktu itu saya masih punya suami Mbak waktu itu. Suami saya kan kerjanya di Bali. Tapi kalau telepon tidak sesuai jadwal minta duit itu kan beliaunya itu sok nesu lah. Terus akhirnya saya itu terpaksa banget aku bilang, Mbak aku dikasih duit 200 untuk beli ini loh. Apa? Snack yasinan. Nah ora kisinan aku soalnya aku wis budget saku. Ya engko jam 5 ya. Oh ya ora apa-apa kanggone jam bar maghrib aku. Iya. Akhirnya saya kan bar adus sore bar salat ngasar nang ATM to Mbak. Itu ana uang iki 1.500.000. Lah aku lak kaget banget. Kok ana duit 1.156.000. Kok oke banget iki? Oh paling bojoku arep ngirim 150 ning pendule keladuk siji. Saya gitu to. Tak jumuk kabeh terus tak nggo tuku martabak. Sekian terus anakku iso kebayar itu 1.020.000 itu wis kebayar wis. Jadi wis ayem saya. Lah kok bar yasinan iki dibel suami saya. Maaf ya Wit, aku le iso ngirim lagi barusan lah mau ra selo. Lah kamu dite sapa ya ngono. Terus saya lagi. Lah ternyata iki ada duit 200. Loh, lah sing tak jumuk mau dite sapa aku bilang gitu toh. Terus wis tak kek paling ya dite Gusti Allah wong aku main nulung wong saya bilang gitu. Ternyata pagi-pagi saya di kantor itu di bel pusat. Dengan ileh pusat kleru ngirim harusnya ke siapa dikirim ke saya. Nah terus balikin lah aku muni ya ora iso lo dikembaliin wis entek aku. Ngirim ki lagi kemarin sore 4:30. Lah iya langsung tak jumuk. Lah kok antek tuh bayar sekolah. Lah ibu ki rumangsa ndedet ora? Lah tak kira lho sing ngirimi bojoku. Aku bilang gitu loh. Ana komisi potongan sampai lunas wong aku ki ya kuwi padha wae sik ngutangi Gusti Allah kuwi. Aku mendingan wong aku mau ya nulung wong. Jadi saya itu pas ngaji nang Ridhoullah ki kelingan waktu zaman semono. Wah ternyata aku ki sakjane ngandul Gusti Allah ki wis mengamalkan iki lho. Cuman
apa? Mbak pengalaman dana oke itu aneh-aneh. Dan untungnya saya sok bersyukur ya Allah ternyata anugerah yang luas itu ternyata walaupun sedih sampai nangis nih sok ketawa karena nak terjadi kayak gitu itu diketawa saya itu lucu banget ya. Jadi kayak gitulah kehidupan itu. Jadi ini ya Bun, memang pertolongan Allah itu kita nggak pernah bisa menduga-duga ya. Iya. Pertolongan Allah datang dari arah yang kita tidak sangka-sangka. Dan Bu Ratna sudah membuktikan untuk ke arah itu. Dan dari perjalanan hidup yang sudah sekian tahun sebelum mengenal RA sudah mengalami, bahkan sekarang ini lagi lebih kuat lagi pengalamannya ya. Iya. Saya orang nonton. Aduh ya Allah, saya tuh seneng banget. Monggo kalau ada yang mau berdiskusi, mau ditanyakan, Bu Farida, Pak Bais, Bu Efreni, Bu Hajar, kami persilahkan. Ayo, ini pelajarannya bagus loh. Coba yang memang mempunyai anak, tanyakan. Jadi kita ini saudara semua di sini. Jadi apapun yang dicontohkan Allah oleh Bu Ratna, kita bisa copy paste. Karena Allah konsepnya sama. Nggak ada yang dibedakan sama Allah. Jadi matematika Allah tuh udah jauh lah dengan matematika manusia. Yang diajarkan Pak Guru Antono, pertama membuat orang bahagia, akan terjadi kesuksesan kebahagiaan yang tidak disangka-sangka karena kita membahagiakan orang lain. Kita sudah memutuskan ego di situ, mematahkan ego sehingga kita karena Allah saja membahagiakan orang. Itu MOB yang diajarkan Pak Guru. MOB akan membuat MAB. Dengan MAB maka kita akan dibahagiakan oleh Allah. Gitu prinsipnya. Jadi tinggal copy paste aja. Kenapa memang acara ini diadakan? Agar apa? Agar yang masih taraf konteks kita menjalani ini sudah ada contohnya, tinggal diikutin aja. Tanyakan. Jadi nanti ada skillnya masing-masing. Ini orang kayak Bu Ratna, saya lihat kok gampang banget berserah diri gitu loh. Gampang banget gitu loh. Pada saat kita mikir gitu ya Mas. Mudah kita menggantungkan keinginan, melepaskan keinginan tuh. Kalau kita sudah melepas keinginan, berarti kita sudah tidak dipimpin oleh nafsu kita. Jadi terserah Allah. Gusti Allah mau apa monggo. Mana modelnya? Nah itu yang Allah senang. Sehingga kita yakin Tuhan kita adalah Allah dan maha baik. Gitu. Saya tuh kemarin habis dari Bu Ratna dengar testimoninya ini tuh ya terus ini Mas. Kan kebetulan anak-anak juga pas lagi butuh buat bayar ya. Ya sempet ini juga, aduh ini dari mana ya anak-anak mulai bayar gitu kan. Tapi pas udah dengar dari Bu Ratna, Masya Allah Bu Ratna yang single parent aja bisa begitu kuat. Saya yang ada bapaknya, yang ada usaha, kadang masih oleng. Luar biasa. Semakin ditempa itu semakin tajam. Jadi bersyukurlah kalau Allah selalu menempa. Itu karena Allah akan menempa selama-lama semakin tajam. Dan itu tingkat kelulusan kita dalam menerima soal-soal ujian. Nah, penerapan 7 ilmu penjernih hati dan metodologi diri dulu kan suatu hal yang mudah. Yang dari yang sulit buat sederhana sehingga mudah dipraktikkan. Banyak orang ketertarikan di 7 ilmu penjernih hati karena sederhana sehingga mudah dipraktekkan. Pada saat kita mempraktekkan, respon Allah segera, sangat cepat merespon Allah itu pada saat kita menjalankan setiap 7 langkah-langkah 7 ilmu. Karena diajarkannya jelas. 7 ilmu penjernih hati ada definisinya. Terus dari definisi itu di situ ada cara metodologinya. Dari metodologinya, oh ada tolok ukurnya. Kalau kita sudah menjalankan di salah satu ilmu, sabar, ada tolok ukurnya. Oh kalau kita sudah bisa menghormati Allah, insya Allah kita sudah masuk kategori sabar.
Menghormati Allah apa? Berarti menerima semua ketetapan Allah. Oh, ridho atas ketetapan Allah. Itu masuk sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Kan mudah sebenarnya proses ini dijalani. Nggak yang ribet gimana-gimana gitu loh. Orang kadang-kadang disuruh sabar tapi nggak kasih tahu caranya sabar gimana. Latihan apa? Tolok ukur itu gimana. Kalau dari Allah kan alhamdulillah tadi penerapan dari Bu Ratna itu semua ada teorinya, ada prakteknya, ada pembuktiannya. Tolok ukur sehingga pertolongan Allah sangat dekat gitu loh. Nah, Dan itu. pasrahnya itu yang luar biasa ya Mas ya. Nah, Allah tunggu itu setiap kalau kasih masalah, Allah menunggu kepasrahan, berserah diri kitanya. Maka itu di Al-Quran dikatakan berserah diri itu di awal, bukan di akhir. Iya. Kalau berserah diri di awal, akan segera datang pertolongan Allah. Karena memang seperti contoh analoginya orang berenang, orang yang pintar berenang, tidak bisa berenang, sama berenangnya sedang-sedang saja. Saya ceburin ke dalam kolam tiga-tiganya. Yang ditolongin yang mana yang pertama kali? Yang nol itu yang tidak bisa berenang yang ditolong sama Allah. Maka itu segera berserah diri, gantungkan langsung pada Allah. La haula ya Allah gitu. Nah, tadi Bu Ratna mainkan jurus itu gitu loh. Gimana bayar nih ke dokter? Kalau kamu Gusti Allah terserah no. Gusti Allah sudah ngabulkan kamu ke dokter kan juga diurusin sama Allah. Nah, itu rasa diurusin sangat-sangat kental di situ gitu loh. Ya, itu tadi yang digarisbawain secara biologis memang putra-putrinya Bu Ratna, tapi secara hakikatnya kan itu kepengurusan Allah semua ya, Mas? Pasti setiap kejadian harus ada izin Allah. Kalau tidak diizinkan tidak terjadi. Harus imanin itu. Jadi setiap izin Allah berarti itu keinginan Allah. Karena setiap diizinkan Allah, itu pasti keinginan Allah. Begitu diizinkan suatu hal yang tidak sesuai, itu baik. Karena itu keinginan Allah. Karena kita tidak pernah tahu ada hikmah di balik itu. Gitu. Dan pasti baik. Pasti baik. Dari yang maha baik, pasti baik. Pegang itu. Maha sempurna. Betul. Iya. Mas Irwan mau nambahin? Ya, kalau saya melihat ini dari Bu Ratna itu berpasrahnya kan luar biasa ya. Begitu mendapatkan suatu kejadian, kemudian sikap yang diambil Bu Ratna itu sudah benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Contohnya apa? Segera berserah diri ketika sudah langsung kibarkan bendera putih setelah ikhtiarnya maksimal. Betul ya? Nah, maka Allah, benar kata Pak Doni, Allah itu menyambut itu seperti itu, senang seperti itu, dan dengan senangnya itu kemudian menyambutnya dengan apa? Membuktikan janji-janji Allah itu nyata. Bahwa Allah juga janjikan di surat Luqman ayat 22 itu, dan barang siapa berserah diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang kukuh. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. Maka dibuat tenang yang pertama pertolongan. Setelah itu datang betul, Allah buktikan, Allah sambut dengan pertolongan Allah. Nah, luar biasa ini menurut. Enggak, yang lain silakan. Ada Bapak Ibu yang ingin menggali lebih dalam apa saja sini apa yang dialami Bu Ratna. Silakan, atau mungkin ada yang menambahkan sesuai pengalamannya, mungkin ada yang mirip, ada yang bisa ditambahkan, silakan. Ayo monggo silakan berinteraksi. Kayaknya asik kalau ngaji begini sebenarnya. Bu Ajar, berkenan Bu Ajar. Bu Farida, ayo Bu Farida monggo.
Ada cerita apa lagi Bu Ratna? Barangkali bisa di-share lagi Bu Ratna. Oh, garis bawahi aja begini. Jadi setiap apapun yang Allah izinkan itu kembali ke tujuan Allah menciptakan kita. Sehingga nanti ketemu yang dibilang aku memberi rahmat atas keinginanmu. Jadi segala keinginan kita dirahmati sama Allah, disetujui oleh Allah. Jadi diridhoi dan sejalan dengan Allah. Karena sejalan dengan tujuan Allah menciptakan manusia. 3 tujuan Allah menciptakan. 1, dalam hadis qudsi Allah bilang, aku akan menciptakan manusia beserta alam semestanya agar dia mengenal aku, kata Allah. Allah pengen itu. Awaludin ma'rifatullah. Terus yang kedua, di surat Az-Zariyat, tidak aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk mengabdi kepadaku, kata Allah lagi. Terus ada lagi di surah Ar-Ra'd, aku akan ciptakan manusia, cerita kepada malaikat, dia akan kujadikan khalifatullah. Nah, itu 3 tujuan Allah menciptakan manusia. Nah, kalau kita sinergi dengan tujuan Allah ini, insya Allah klik, insya Allah terwujud. Seperti itu. Jadi biar ada satu nilai ibadah, masukkan 3 poin ini. Karena ibadah itu pengabdian kita kepada Allah. Yang punya surga Allah, yang punya ridho Allah, yang punya pahala Allah. Balikan kepada Allah. Kalau dunia ini ya sarana. Sarana Allah berkomunikasi dengan kita sehingga kita nyamber lagi ke Allah, nyambung lagi Allah. Yang tadi bilang Bu Rata bilang, gandul lagi Allah, gandul lagi Allah gitu. Itu sarana komunikasi sebenarnya. Kalau kita mau bermain cantik gitu ya, itu sarana Bu Rata bergandul kepada Allah. Wes aku nggak ngerti. Sampai pas keterima ke dokter, terserah Gusti Allah mau ngasih jahit mau enggak jarno gitu. Pasar total ngono. Datang ujuk-ujuk ketemu dalam pikiran sir, oh iki ono sertifikat kalian dapat, oh diajukan, alhamdulillah dinolkan sama Allah tagihan-tagihan semuanya, karena Bu Ratna sudah bisa melakukan mengenolkan diri itu, sehingga 1 ikut campur jadi 100, 1 ikut campur jadi 200, jadi 1000, jadi 10.000. Hal kayak gitu memang harus dilatih. Asik sebenarnya kalau kita bisa bermain dalam episode. Kalau saya ngelihatnya episode berapa saya coba melihat bahwa ini yang di Al-Quran dikatakan 4 ayat itu ada hidup itu hanya permainan, hidup itu hanya pengausan diwara, hidup itu hanya senda gurau. Kok pusing-pusing banget gitu loh hidup. Ya kalau kita tidak menikmati dan tidak memahami kehidupan yang sebenarnya, memang pusing. Tapi kalau pada saat kita tahu ini adalah permainan, jadinya mudah. Nah, jangan sampai kita kalah dalam bermain. Nah, disinilah saatnya kita bagaimana kita bisa mulai bermain sehingga kita tidak kalah pada saatnya nanti gitu. Terima kasih Bu Ratna, mudah-mudahan ini menjadi ilmu jariah dan mudah-mudahan kami pun masih punya anak 1 lagi nih yang masih SMA. Saya akan copy paste. Alhamdulillah 2 anak saya juga kemarin diterima di negeri dua-duanya, itu saya lakukan hal yang seperti itu. Saya lakukan kondisi itu, saya serahkan, itu semua terserah Allah. Anak pertama alhamdulillah ketemu di UI psikologi. Anak yang kedua alhamdulillah diterima. Jadi sudah bermain dengan Allah aja. Nggak usah ribut lagi, kalau udah ridho Allah udah bermain dengan Allah aja, nggak usah dengan bermain dengan makhluk gitu loh. Mainkan di situ aja, mainkan rasa. Tinggal 1 lagi saya pengen coba nanti pembuktian ini. Anak saya pengen apa saya tanyakan, yuk kita lakukan ini. Pertama anak saya bilang, susah ya psikologi UI berat. Berat tuh bagi manusia, bagi Allah enggak. Saya bilang, udah. Tinggal kita bagi tugas masing-masing. Saya gimana, ini bagi mama gimana, ini adik gimana. Udah mainkan gitu aja langsung. Insya Allah. Karena Allah memerintahkan kita menuntut ilmu, dan di situ kita sedang menuntut ilmu, berarti kan kita sedang mewujudkan keinginan Allah untuk menuntut ilmu. Mainkan rasa di situ. Ya Allah, saya hanya menjalankan perintahmu untuk menuntut ilmu.
Jadi kita menjalankan keinginan Allah sebenarnya gitu loh. Mainkan masukan ke Allah lagi. Ya Allah, saya mau keterima di sini karena Engkau perintahkan aku untuk menuntut ilmu. Balikin kepada Allah lagi sehingga menjadi satu keinginan Allah. Kalau kita mewujudkan keinginan Allah, itulah kita mewujudkan suatu nafsu yang dirahmati oleh Allah. Gitu. Nanti munculnya ke jiwa-jiwa yang tenang. Hei jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah engkau dalam hati yang ridho dan ridhoi, dan masuklah engkau ke dalam hamba-hambaku, dan masuklah engkau ke dalam surgaku, kata Allah begitu. Itu benang merah kita hidup. Ayat surat Al-Fajr ayat 27-30. Harus main di situ. Itu rumus mutlak insya Allah. Terima kasih Bu Retna sudah sharing-sharing. Alhamdulillah. Nanti yang mungkin punya permasalahan yang di depan anaknya mau sekolah lagi, Bobi pasti aja sharing aja, telepon aja Bu Ratna, pasti mau sharing kok. Ya Bu Ratna ya. Iya, monggo. Dengan senang hati. Tapi memang ini kok kalau kita pasrah iki mutlak. Saya iki nerangke nggak bisa, tapi saya pernah merasakan pasrah mutlak bener-bener karepmu Gusti Allah, pokoke aku waten menghormati izinmu iki. Menurutku kejadian iki elek, tapi aku lebih percaya bahwa suatu kejadian lebih baik rencanamu. Kan beberapa hari yang lalu itu juga ada peristiwa, Pak. Sehingga aku juga bikin dalam hatiku ki, wah ternyata bener manjur tenan gandul karo Gusti Allah langsung jadi suatu ketika toh, Pak. Baru terjadi semingguan yang lalu itu. Jadi saya itu pas nol dan di hari itu nggak kelaparan, nggak, kita memang punya makanan penuh ya, tapi nak uang ki mesti sering saya itu nggak punya duit lah. Saya itu waktu hari itu nggak punya pegangan sama sekali belas. Tapi sebenarnya aku minta anakku yang sudah kerja itu mesti dikasih, misalnya Mas aku nggak punya pegangan untuk beli bensin, lah mesti dikei. Tapi saya itu orangnya nak kepepet itu nggak mau Pak, minta. Dalam benakku wong tua itu memang wajibnya makani anak, ngedek anak, nyekolah ke anak gitu, karena memang di Gusti Allah harus berjalan seperti itu. Tapi bukan berarti wong tua terus njaluk anak. Nak saya itu masih punya rasa malu kayak gitu itu. Nah, suatu ketika pas saya mau pakai mobilnya kosong. Jadi anak gue iso ning saya itu gengsi bener ini. Alah wis lah. Menane wong ya motor rono, terus saya itu naik motor, Pak. Nah, naik motor, kantor saya itu kan posisi di Jalan Magelang. Biasanya kalau saya pakai mobil kan perapatan Pingit ke barat, karena perapatan Pingit ke lurus bunderan itu mesti macet, bunderan Bumijo ke barat. Lah karena saya pakai motor kan macet rapopo iso drusul-drusul, saya Pingit ke selatan. Tahu-tahu ada operasi progo itu kecegat gitu loh, Pak. Lah saya ketawa sendiri toh. Ya Allah, aku loh ora ndedit blas cegat. Aku karepe Gusti Allah ke arah mana ning saya percaya penuh bahwa rencana Gusti Allah itu jauh lebih baik dari rencana manusia gitu loh, Pak. Percaya niki mutlak. Tapi saya ketawa. Apa ya hikmah yang saya terima nanti pas dicekel polisi itu kan ditanya apa SIM lah. Kebetulan saya kan nggak punya SIM C, Pak. SIM saya. Lah ya wis Pak itu numpak motor nggo SIM A iki kleru. Kebetulan motor itu lupa belum disekke, jadi terlambat, jadi kosong gitu loh, Pak. Nah, yang kedua itu. Kesalahan yang ketiga, pelatih nomor itu saya sempat judek. Ini motor palsu ya? Enggak ya Pak, saya itu orang Islam bener. Masuk pakai motor itu, saya itu sampai gumun. Gimana tuh maksudnya? Lah ini STNK-nya mana? Ini STNK-nya. Lah pelatih kok bukan? Ya Allah, ingat-ingat kok iso pelatih bukan ki piye ternyata. Pelatih itu ini pelatih Scoopy, karena pelatih Scoopy pas ganti nomornya belum jadi, tak belikan toh Pak. Terus nomor polisi tak pasangin nanggon Vario, karena Varione itu pelatih K. Anak saya itu, Bu mbok diganti plat AB Bu, saya malu ya pakai plat K, bilang gitu. Lah tak diganteke itu bayarnya larang 1,7. Ya wis lah, nggo nengi anak ra apa-apa tak pasangi plat yang dari polisi kuwi. Terus tak terang di sini tuh ketawa itu loh.
Terus pikir saya ya wis iki engko terus piye maksudnya? Ibu mau kesalahannya 3 loh. Ya wis ra apa-apa, memang salah ya wis iki rencanane Gusti Allah kok ya Pak aku harus kecegat wong ya ora tau liwat kene saya itu ya nggawa-nggawa Allah ngono kuwi. Jadi dia tuh, terus piye Bu? Ya terserah. Udah tak kasih anu aja tak kasih sing kesalahannya siji aja yang itu SIM. Didenda padahal kan ra nggodhe to Pak saya itu. Langsung saya ya keluarga. Ibu kecekel iki nang bunderan sapa sing punya uang transfer Ibu. Paling 200-an aku bilang gitu. Lah anak saya yang lulus kuwi mau langsung padha transfer. 200. Jebulane dendane mung 60. Jadi saya ketawa. Ya aku ndedek 540 tanpa nembung. Jadi kan Gusti Allah itu menutup aib orang yang percaya penuh karo Gusti Allah. Artinya saya nak minta anakku kan yo aib banget tuh Pak, saru gitu loh. Tapi saya itu yang pasrah gitu loh. Jadi saya itu mulai dari cegatan ini malah ketawa geleges kayak apik tenan yo Gusti Allah nak diganduli lengkei solusi iki tanpa membuka aibku gitu loh. Jadi saya itu ketawa nak kelingan. Nah, itu nak percaya bener-bener percaya karo Gusti Allah ki bulat tanpa ada gruweke lho, Pak. Itu tuh ternyata Dan seser. Enggak janjian sama polisi kan yo? Iya, jadi mau masalah sepeda polisi dong. karena dadi 540 loh Pak, kan apik banget gitu loh. Walaupun polisi itu. Kan misalnya tadi dicegat aku miso-miso, piye to iki? Malah ora dedet mah dicegat-cegat ke takdire. Misalnya miso-miso ngono sama Gusti Allah ras. Tapi sejak kecegat ki saya itu cuman mesem aja ya Allah. Cobaan apa lagi nih yang kau berikan padaku? Sing penting aku mati izinnya Allah dan aku yakin ini mesti kejadiannya ono hikmah yang luar biasa. Karena saya percaya rencanamu jauh lebih hebat daripada rencanaku, saya bilang gitu. Mutlak banget saya percaya waktu itu. Saking buntune kali. Jadi le percaya mutlak bunter kalau Pak. Atau aku dadi tokeh dadi kan saya dadi nggo belanja beberapa hari to Pak. Iya. Urip dari Gusti Allah iki ceritane kayak gitu. Bu Ratna. Ya. Salam sama gurunya. Kok bisa ngajarin nyari duit dengan diberhentiin polisi ngono loh. Skenario itu lebih mulia, insya Allah. Jadi yang benar Bu Ratna merasa malu kalau minta duit langsung, Allah kasih duit dengan caranya Allah, ya toh? Gitu. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam. Saya baru ingat ada Zoom. Baru ingat. Maaf, terlambat banget. Udah, lanjut. Terus saya ikuti aja. Oke, Pak Guru. Testimoninya kali ini dari jamaah kafi, Pak Guru. Oh, gitu. Gimana intinya gimana? Putranipun alhamdulillah masuk UGM tanpa biaya, Pak Guru. Oh, mantap ya. Oke. Total gantung sama Allah. Monggo Bu Ratna kalau mau nambahin. Udah monggo saja, enggak apa-apa. Saya baru ingat enggak apa, nanti aja kalau ada pertanyaan aja. Kalau ada yang tanya. Saya bantu, ya toh. Tapi sama saya enggak. Sing itu loh, sebenarnya Pak Anton itu pernah loh Bu, waktu di 2 hari di Kaliurang itu loh Mbak Nani. Nggih. Zaman dulu 5 tahun yang lalu Pak ya. Nggih. Itu kan enggak sengaja saya belum begitu apa sama orang-orang RA kan. Nah, saya itu pas melewati di belakangnya Pak Guru. Bu Guru itu nyamperi saya. Pak, ini didongani. Nah, saya itu ya judek waktu itu, iki sapa sing ngeret aku kok ndongani. Iki lho Pak, aku nggak tahu ini orang kok prihatin banget donganan iki. Nah, aku kira sapa sih sing ngeret Pak Anton terus lah ngopo nggak tahu ini didongane donganan atau Pak, terus Pak Anton bilang
kamu siapa? Oh saya Pak jamaah, aku bilang gitu terus. Lah ngopo kok dikondongani nggak tahu ibu ngeret saya. Terus memang saya prihatin kok Pak, bener anak saya 7, saya hidup sendiri ngono. Oh gitu ceritanya gitu terus. Saya ingat bener itu pertama kali saya nang ridho Allah ki sejarahnya kayak gitu. Ada kenangan-kenangan sing aku bikin geli. Kok bisa ya ibu iso peka banget ngerti saya wongnya prihatin gitu loh. Terus saya dikasih Orang ridha Allah tuh Mbak, semua tuh prihatin. Orang ridha Allah prihatin kabeh. Udah monggo dilanjut, monggo santai saja. Oke, Bapak. Ini kebetulan juga sudah mau selesai, tadi udah sharing, sudah pertanyaan. Monggo Mas Doni mau di ini closing statement terakhir. Atau Bapak mau nambahin, monggo Bapak. Dikasih nambah nopo? Udah gini aja. Tambahan saya sederhana, ini contoh. Jadi gini, kan adanya kehidupan ini seperti kita sekarang menjalani kehidupan dan sebagainya. Itu sebenarnya kan tujuan Allah kan cuma satu, yaitu ingin dikenal. Benar nggak? Ya. Ini kalau dianu nanti untuk nanggulangi masalah apa saja nanti enak ini ya. Jadi tujuan Allah kan hanya ingin dikenal. Oke. Kira-kira kalau Allah ingin dikenal, pasti berikutnya menciptakan makhluk. Karena ingin dikenal makhluknya. Bener enggak? Oke. Nah, karena supaya makhluk kenal Allah, kira-kira makhluk itu harus hidup atau kondisi mati? Yo, yang mana? Hidup. Kalau mati kan tidak kenal kan? Berarti hidup. Maka Allah menciptakan makhluk dan kehidupannya adalah seperti kita alami sekarang. Oke ya, sampai sini paham ya? Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Supaya Allah dikenal, kira-kira Allah harus aktif memperkenalkan diri kepada kita atau tidak? Ayo, yang mana? Harus aktif. Ya, Allah akan aktif memperkenalkan dirinya kepada kita. Melalui apa Allah memperkenalkan dirinya kepada kita? Melalui Allah mengurus makhluknya terus-menerus. Betul nggak? Betul. Betul, paham ya? Oke. Bapak. Waktu mengurus itu, Allah mengurus kita. Kan tujuannya supaya makhluk kenal Allah. Berarti perlu nggak namanya komunikasi antara makhluknya dengan Allah atau Allah dengan makhluknya. Perlu komunikasi apa tidak? Ayo. Perlu, Perlu. Oke. Sekarang judulnya komunikasi. Misalnya Allah menginginkan kita coba kamu minum misalnya mau komunikasi begitu. Itu Allah langsung berbicara, bersuara, nyuruh kita minum atau pakai sarana. Ayo komunikasinya. Sarana. Sarana. Kan ada suara kan? Sarana. Nah, supaya nanti kita minum, kan Allah menginginkan kita minum ya. Sarananya apa yang dipakai oleh Allah agar kita minum? Ayo. haus. Betul. Jadi Allah membuat kondisi kita atau keadaan kita atau kejadian yang kita alami, kita dibuat haus. Benar? Benar. Oke. Nah, setelah kita haus, karena sekarang tahu, oh Allah mau komunikasi apa ya kok melalui haus,
Oh, Allah mau komunikasi, kita disuruh minum, oke. Setelah kita jalani keinginan Allah, yaitu kita disuruh minum, kita terus minum, haus kita langsung hilang atau masih ada? Yuk, Seharusnya hilang, Bapak. hilang. Karena memang, ya kalau coba aja yang haus terus minum kan hausnya hilang kan? Nggih. Belum hilang, Pak. Ayo minum lagi. Belum hilang lagi, Pak. Minum lagi, aplempoken iku. Ya, jadi kalau kita sudah menjalankan keinginan Allah tadi kita minum, sarananya haus dihilangkan. Oke, sekarang misalnya Allah menyuruh kita, "Ayo kamu tingkatkan sabarmu," misalnya gitu. Ayo pakai saran apa ayo? Dikasih Kejadian makanan. yang nggak enak. Dikasih nggak enak. Jadi kesimpulannya, ini penting kesimpulannya, mulai sekarang kalau kita mengalami kejadian apapun, langkah pertama kita harus berpikir, Allah mau komunikasi apa ya dengan kita? Kok kita mengalami kejadian ini? Ayo, paham nggak ini? Nggih, paham, Bapak. Nah, sekarang praktek. Misalnya kita diberi masalah. Misalnya apa coba? Salah satu masalah apa? Udah sebut saja misalnya apa? Hutang. Utang. Misalnya utang ya, contoh aja kok, nanti diganti lain enggak apa-apa. Ya. Kita diberi keadaan atau kejadian punya hutang. Kalau selama ini kita akan bingung bagaimana melunasi, bener nggak? Nggih. Nah, sekarang karena udah tahu Allah tuh hanya ingin dikenal melalui sarana, begitu kita diberi utang, pikiran kita harus berpikir Allah mau komunikasi dengan kita apa ya? Kok aku mengalami hutang, bener nggak? Ya. Nggih. Ya, kalau modal itu dilakukan, ya, kita menjadi pusing nggak dengan masalah kita? Insya Allah tidak. Tidak, karena bukan bingung menghadapi masalahnya, tapi mencari apa ya tujuan Allah kok kita diberi utang. Oke, jadi mulai sekarang itu ya yang kita lakukan. Nanti ini akan saya perdalam nanti Zoom yang akan datang tanggal 20 hari Rabu. Nggih, Oke? Bapak. Nggih, Bapak. Nah, memang begitu sebenarnya. Oke, sekarang kita kunci sekarang. Contoh tadi ya, kita diberi masalah misalnya haus. Oh, ternyata Allah mau komunikasi kita supaya kita minum. Oke. Nah, karena itu terus kita lakukan minum. Ternyata hausnya hilang setelah minum, benar nggak? Nggih. Iya. Nah, mulai sekarang kalau mau menyelesaikan masalah caranya begitu. Kalau Allah sarananya lewat masalah. Paham nggak ini? Iya. Nggih, Bapak. Paham. Oke. Jadi Insya saya dulu Allah pernah dikondisikan untuk aslinya Allah tuh menginginkan saya menghilangkan gengsi. Yang terjadi saya ingin berjualan makanan waktu di kantor. Awalnya ingin mencari uang tambahan karena gaji saya dinolkan, nyicil utang. Nah, kalau itu saya pertahankan jual makanan di kantor untuk mencari uang, ya tidak akan selesai-selesai, jualan terus. Padahal tujuan Allah saya menghilangkan gengsi. Ngerti maksud saya? Nggih. Nah, karena kebetulan saya tahu tujuan Allah menghilangkan gengsi, maka saya jualan niatnya menghilangkan gengsi. Begitu gitu besok sudah dibebaskan Allah. Tidak harus jualan, tapi tercukupi jalan lain. Paham nggak ini? Nggih, Bapak. Paham, Ya, Bapak. udah mulai sekarang gitu ya, latihan ya.
Iya. Nanti kalau pulang masing-masing kok langsung mau masuk kamar ditutup pintunya itu. Ya jangan digedor. Loh kenapa ya kok ditutup? Oh saya enggak bawa kunci. Nanti gitu ya. Oke itu aja sudah. Heeh. Nah itu dulu aja. Monggo. Kalau ada datanya monggo, kalau enggak ya mungkin itu dulu. Nanti kalau ingin tahu lebih lanjut, ikut Zoom saya tanggal 20 hari Rabu. Nggih, Bapak. Monggo, monggo matur nuwun. Salam untuk semuanya nggih. Nggih, Bapak. Tunggu di Jogja, Bapak. Nggih, nanti insyaallah. Ini MK nggak ada pertanyaan nih, biasa MK ada pertanyaan. Kemana MK nih? Nggak tahu. Nggih, Mas Dodi, gimana? Mau kita ini kan? Boleh tutup aja karena waktunya sudah 21.38. Mungkin closing statement dari Bu Ratna biar menjadi kita terhiang-hiang. Apa yang membuat Allah mudah memberikan pertolongan yang dilalami oleh Bu Ratna. Itu aja coba. Monggo Bu Ratna, kasih closing statementnya biar kita terhiang-hiang. Oh iya gitu. Ketika kita mengharap pertolongan Allah, itu niat kita, ikhlas kita harus bulat penuh. Jadi benar-benar total percaya bahwa suatu kejadian sejelek apapun itu baik karena itu udah rencana Allah. Kita tinggal seperti gini loh Pak. Titik di mana apapun yang terjadi itu ya terjadilah. Itu bukan karena kita menyerah tapi kita belajar untuk mengikhlaskan. Jadi setiap kejadian yang jelek apapun menurut kita jelek tapi kita harus mempunyai positive thinking bahwa itu nanti hasilnya endingnya itu akan baik karena setiap kejadian yang menurut kita jelek itu belum tentu jelek untuk kita. Bisa endingnya itu malah baik, tapi kejadian yang baik untuk kita belum tentu juga kejadian itu endingnya akan baik. Gitu loh. Jadi kita hidup kayak mengalir aja lah. Tanpa beban. Ikhlas. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Ratna, closing statement-nya memang yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Hidup jalani saja. Yang memang belum pasti itu yang dicari, yang sudah pasti jalani saja. Seperti rezeki sudah pasti, jalani saja. Kematian sudah pasti, jalani saja. Yang belum pasti apa? Masuk surga belum pasti, cari itu, kejar. Insya Allah kita tekuni 7 ilmu pencari hati. Insya Allah bisa khatam 7 ilmu pencari hati. Janjinya siksa kubur itu lewat. Alhamdulillah. Monggo Mbak Nan, silakan ditutup. Moga J, Pak De. Saya titip satu aja ya. J. Iya, Bapak. Ya. Jadi itu program penyediaan air untuk peziarah di makam-makam wali, ya toh. Ya. Insya Allah doa saya sudah dikabulkan. Para yang membantu terwujudnya itu nanti insya Allah di Padang Mahsyar Allah akan lindungi dengan mendung tidak panas. Jadi insya Allah itu sudah dikabulkan. Maka tolong kesempatan ini jangan disia-siakan. Karena di Padang Mahsyar itu memang panas benar. Kan sekarang dari 9 makam kan baru kita dapat 2. Ya, ini hanya monggo, artinya bagi yang berkeinginan supaya nanti jangan sampai menyesal. Ya. Allah hanya lihat keikhlasan kita. Itu saja. Ya. Terima kasih nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Guru, insight-nya benar-benar ini suatu hal yang menjadi perhatian kita, di mana Padang Mahsyar itu
satu padang yang luas dan jarak matahari hanya 1 jengkal. Alhamdulillah Pak Guru sudah memberikan statement bahwa alhamdulillah Allah kabulkan doanya bagi yang memenuhi prasyarat. Alhamdulillah sarana saat ini kita sedang memasang mesin air yang siap minum bagi para penjirah-penjirah di 9 makam Wali Songo. Dan alhamdulillah perjalanan kemarin sudah 2 kita survei untuk lokasi di Sunan Kalijaga dan di Sunan Gunung Jati. Alhamdulillah insya Allah minggu ini sudah dilakukan pemasangan. Jadi masih ada kesempatan untuk 7 lokasi lagi. Siapa yang berkenan dan ingin diteduhi pada saat di Padang Masar, masih ada kesempatan sebelum ini kami tutup. Alhamdulillah silakan nanti bisa menghubungi Pak Edi Nur atau Bu Eka sebagai bendahara dan itu akan kami proses di 9 wali di episode yang ketiga nanti. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Nanin ditutup. Ya, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, Bapak Guru, terima kasih juga untuk Zoom malam ini. Mudah-mudahan berkah manfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan alhamdulillah dan sholawat Nabi. Alhamdulillah. Ya, amin. Ya Muhammad wa ala Pamit Bapak, izin Zoom-nya saya Monggo, tutup ya Bapak. monggo, Izin. Assalamualaikum. Keluar Izin. nggih. Waalaikumsalam. wabarakatuh. Bener.